Bapak Ibu semua, pernahkah Bapak Ibu berpikir bahwa kita bisa menggunakan artificial intelligence atau AI dalam menganalisa sebuah emiten? Oke, sebelum kita masuk ke penjelasannya, saya coba berikan beberapa data menarik ya. Data dari Goldstart mengatakan bahwa 75% pekerja menggunakan artificial intelligence dalam bekerja di dunia. Kalau kita masuk lebih sempit, di Indonesia menurut data Microsoft, lebih dari 90% atau 92% pekerja Indonesia menggunakan AI, artificial intelligence. Walaupun ada data lain yang mengatakan tidak sebesar itu, ya, dari kata data, menjelaskan bahwa lebih kecil dari data yang diungkapkan oleh Microsoft. Tapi yang menarik adalah bahwa kita yang bekerja sudah mulai menggunakan artificial intelligence untuk membantu kita dalam bekerja. Nah, beberapa minggu lalu saya coba ya mencari tahu bagaimana menganalisa saham dengan menggunakan artificial intelligence, dan menarik ya hasilnya, dan itu yang saya ingin jelaskan ke Bapak Ibu semua yang mungkin ingin tahu ini AI ini bisa bantu saya nggak dalam menganalisa sebuah emiten yang ada di pasar modal di Indonesia. Baik, saya beri contoh ya, ini saya sudah buka salah satu artificial intelligence ya. Kita coba belajar sama-sama ya bagaimana menggunakannya gitu ya. Nah, contoh saya coba menganalisa emiten CPO ya, kelapa sawit ya. Dia apa namanya, ini emiten di Indonesia cukup banyak ya yang bergerak di industri ini. Nah, mungkin kita bagi Bapak Ibu belum tahu ya emiten CPO itu apa sih gitu ya. Oke, kita coba seperti saya kata tadi menganalisa industri ya, CPO gitu ya. Nah, mungkin kalau kita nggak tahu CPO itu apa ya, mungkin kita tanya kepada ChatGPT katakanlah, coba jelaskan, maaf ini salah ketik, jelaskan industri CPO. Nah, nanti AI-nya jelaskan. Nah, ini dia. Apa itu CPO? Ya, adalah minyak kelapa sawit mentah yang diperoleh dari pengolahan bawah mentah kelapa sawit atau alias guinensis setelah dipanen tanpa bau segar ya, atau TBS, diproses untuk menghasilkan dua produk utama, CPO dan PKO. CPO itu yang dagingnya, kalau PKO itu intinya ya, nanti Bapak Ibu bisa baca lebih jauh ya. Dan dijelaskannya rantai nilai industri CPO ada dari perkebunan, dari penanaman, peliharaan, lalu panen ya, di mana itu sebagian besar didominasi petani kecil, lalu ada setelah dipanen lalu masuk kepada pengolahan pabrik kelapa sawit atau PKS, TBS di sini berubah menjadi CPO dan PKO ya. Lalu refining, pemurnian, dari sini CPO akan dimurnikan menjadi berbagai macam produk, termasuk antaranya minyak goreng, margarin, biodiesel dan sebagainya. Lalu setelah itu dijual. Nah, menariknya Indonesia produksinya sebagai besar ekspor ya. Negara tujuannya utama ialah India, Tiongkok, Uni Eropa dan Pakistan ya. Ini juga disebut penggunaan air CPO, makanan, minyak goreng, margarin, shortening, kosmetik juga ada, energi, industri kimia. Nah,
Setelah tahun ini kan, kita tahu CPU ini begini ya, dari rantai nilainya, apa yang dijual, dan kemana dijual. Oke ya. Nah, sekarang kita ingin tahu industri ini kalau mau berhasil sebenarnya faktor apa sih yang mempengaruhi industri CPU ini supaya berhasil? Nah, kita tanya lagi ke AI-nya gitu ya. Kita tanya misalkan faktor yang mempengaruhi profitabilitas industri CPU ya. Nah dia cari tuh, oke, harga CPU global ya, harga CPU global. Di sini bilang faktor yang paling langsung menentukan pendapatan perusahaan karena dia menjual CPU dipengaruhi harga, karena ini termasuk komoditi ya, jadi memang faktor supply demand-nya sangat kuat dalam menentukan profitabilitas dari industri ini. Harga CPU dipengaruhi oleh permintaan pasar global ya, tadi dilihat harga minyak goreng nabati, harga minyak mentah, lalu volatilitas tinggi, harga bisnis turun tajam mengikuti seni pasar dan situasi global. Ya, jadi Bapak Ibu tahu, ternyata industri ini loh pengaruhnya, sehingga nanti waktu menganalisa satu emiten, Bapak Ibu lihat ini faktor-faktor ini ya, karena nantinya akan mempengaruhi profitabilitas dari emiten yang ada di industri CPU. Lalu produktivitas tanaman segar ya, jadi yang dijual itu seberapa banyak gitu ya. Nah, semakin tinggi hasil panen TBS per hektar, makin efisien biaya produksinya, tentu saja ya. Lalu produktivitas ini pengaruh apa? Usia tanam sawit, kualitas bibit, cuaca, infrastruktur, teknologi. Nah, ini juga menarik Bapak Ibu ya. Nanti kalau Bapak Ibu menganalisa satu emiten, Bapak Ibu bisa lihat produksi dari emiten tertentu itu sebenarnya pohonnya umur berapa gitu ya. Kalau pohonnya umur sudah tua ya, di atas 15 tahun, kata 20 tahun, 25 tahun, Bapak Ibu sudah menduga ini nggak banyak produksinya, karena hasil produksi pohon per hektar itu lebih kecil dibanding kalau emiten itu mempunyai umur dalam kebunnya itu antara 6-15 tahun. Kenapa? Karena umur 18 tahun ini, kalau menurut saya dulu pernah kuliah di pertanian ya, ini adalah umur produktif, umur yang lagi banyak-banyak produksinya gitu ya. Jadi sebenarnya kalau perusahaan mempunyai pohon yang umurnya di start ini, nah itu dia akan mempunyai produktivitas yang tinggi gitu ya. Lalu kualitas bibit ini tentunya, tapi ini biasanya untuk penanaman pohon baru, tapi kita bisa abaikan fokusnya kepada umur ini ya. Lalu kekeringan, ya namanya tanaman itu kan butuh air, apalagi kelapa sawit itu butuh air sangat banyak ya. Jadi kalau di wilayah perkebunan emiten itu ada di wilayah yang musim kering yang panjang, Bapak Ibu bisa menduga ya itu pasti produktivitasnya lebih rendah. Artinya kalau kita bicara series paribus, katakanlah umurnya sama gitu ya, tapi wilayah kebun dari emiten tertentu berada di wilayah Indonesia yang lebih panjang ininya bulan keringnya dibanding emiten lain ya. Jadi walaupun dia punya umur pohon yang sama, kalau airnya sedikit ya tentunya Bapak Ibu bisa menduga hasilnya akan lebih sedikit. Oke, kita lanjut lagi pembahasan emiten ya. Nah, untuk industri CPO ya di Indonesia itu ada beberapa emiten, cukup banyak emiten sebenarnya yang memproduksi CPO. Ya,
Ada AALI, ini grupnya Astra ya. Ada LSIP, Penerbangan Sumatera Indonesia, SMP, DSNG, Tunas Baru Lampung, ya ada keterangannya ini terintegrasi pabrik gula pengolahan, BWPT, ya, SMS, SSMS, PAM, ya, naik, TBLA dan seterusnya. Nah, waktu Bapak Ibu baca emiten ini, Bapak Ibu perlu melihat ternyata ada perusahaan yang murni CPO, ada yang campur, ada yang terintegrasi ya. Contoh misalkan Ali ya, dia pure CPO, dia hanya khusus memproduksi CPO dan jual. Ya, kalau LSIP dia tidak hanya CPO, dia juga punya mengolah CPO menjadi produk akhir ya yang langsung dijual kepada konsumen. Ya, DSNG misalkan, dia juga CPO secara keseluruhan. Jadi sumber pendapatan perusahaan itu hampir semua dari CPO gitu ya. Kalau Tunas Baru Lampung dia CPO dan gula, pabrik gula. Sehingga Bapak Ibu kalau nanti menganalisa profitabilitas dari emiten ini, maka Bapak harus lihat berapa besar kontribusi CPO dari total komprehensif pendapatannya gitu ya. Kalau dia nggak besar, maka yang kita bilang tadi sebenarnya nggak terlalu signifikan kita bahas. Tapi kalau dia besar, maka kita akan lebih mudah membahasnya karena sebagian besar pendapatan perusahaan tersebut dari CPO, ya. Dan seterusnya, Bapak Ibu bisa baca industri-industri ini gitu ya. Nah, tadi kan kita lihat bahwa yang mempengaruhi itu adalah umur dari tanaman kan, benar nggak ya? Jadi oke, sebelum sana coba saya tulis emiten mana yang sebagian besar pendapatannya dari CPO. Coba tanya AI-nya apa jawabannya? Nah, dia ngomong di atas 70%. Nah, jadi karena kita bahas CPO, bagusnya kita fokuskan saja kepada yang di atas 70%, 70% pendapatan dari CPO TBS gitu ya. Ada ALI, DSNG, SSMS, dan seterusnya yang terverifikasi tadi, yang macam-macam. Nah, oke. Kita tahu sekarang dari tadi yang banyak, sekarang tinggal 4, 6, 7 emiten yang 70% gitu ya. Nah, sekarang karena kita tahu tadi faktor yang mempengaruhi atau kontributor terbesar dari profitabilitasnya adalah umur pohon kan. Maka kita tanya lagi ke AI ini gitu ya. Berikan informasi umur pohon dari emiten yang 70% tadi pendapatan dari CPO TBS. Oke. Kita tunggu.
Nah, di sini Ali ya, di sini lebih dari 25 tahun. Nah, kita tahu kan, berarti lewat dari usia produktif. Oke. DCNG rata-rata 13,7 tahun. Ya, ini banyak usia produktifnya, 70%. SSMS 13 tahun, menarik. ANJT tidak tersedia. BWPT tidak tersedia juga. MGRO tidak tersedia. Jadi dari yang 6 ini yang tersedia itu adalah SSMS sama DCNG. Jadi kalau kita tahu yang tadi saya bilang ya, bahwa yang makin produktif umur pohonnya makin besar produktivitas gitu ya, maka dari sini cuma 2 yang muncul. Jadi dari sebegitu banyak kita kerucutkan kepada yang fokus CPU, kita fokuskan kembali kepada yang umur produktif. Sekarang tinggal 2. Jadi kita mengerucut ya, tadi dari makro, industri, baru emiten dikerucut lagi ke tinggal 2.